Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah mari kita mulai majelis mulia ini dengan baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Amin. Allahumma alimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini hari Senin tanggal 6 September, alhamdulillah ya, pada bulan yang ketiga kita insya Allah ya, ini bulan terakhir. Semoga kita semuanya masih tetap diberikan semangat, insya Allah diberikan husnul khitam ya. Nah, insya Allah pertemuan kita adalah pertemuan ke-10, berarti tinggal 2 kali pertemuan ya. Pertemuan ke-11 dan pertemuan ke-12. Semoga yang belum hadir bisa istiqomah lagi bersama kita. Semoga kalaupun tidak hadir, semoga bisa menyimak rekamannya di YouTube ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah pada pertemuan yang ke-10 ini kita akan membahas hikmah yang ke-9 dari kitab Al-Hikam karangan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, yang disyarah atau dijelaskan oleh Al-Imam atau Asy-Syaikh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan, mendapatkan manfaat ilmu dari kedua ulama tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hikmah yang ke-9 ini yaitu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Beliau berkata, beliau mengendika niko ya, tanawwa'at ajnasul a'mal. Tanawwa'at bermacam-macam, beragam-ragam ya. Ajnasul a'mal, jenis-jenis dari perbuatan. Ya, perbuatan yang dilakukan oleh hamba itu bermacam-macam. Ada yang baik, ada yang buruk. Ya, ketaatan pun bermacam-macam. Ada yang nilainya sangat tinggi, ada yang nilainya tengah-tengah atau ada yang rendah. Dan ketaatan macam-macam, ada sholat, ada puasa, ada sedekah dan lain sebagainya. Begitupun kemaksiatan atau dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu bermacam-macam. Ya, tanawwa'at ajnasul a'mal, beragam atau bermacam-macam, bervariasi jenis perbuatan-perbuatan hamba. Kenapa bermacam-macam? Litanawwu'i waridatil ahwal, karena beragam-ragamnya atau bermacam-macamnya
warid-warid yang turun pada ahwal-ahwal hambanya. Ya, apa itu warid? Ya, apa itu ahwal? Nah, itulah yang akan kita jelaskan pada hikmah ini. Ya, apa itu warid? Yang pertama ahwal terlebih dahulu, atau ahwal dan warid itu hampir sama ya. Ahwal adalah jama dari hal, artinya adalah kondisi, ya, keadaan yang menimpa hati seorang hamba. Ya, hati kita itu bermacam-macam kondisinya. Terkadang dalam kondisi senang, terkadang dalam kondisi sedih, terkadang dalam kondisi semangat, terkadang dalam kondisi malas. Ya, terkadang semangat untuk beribadah, terkadang semangat untuk bermaksiat. Nah, itu namanya adalah hal, waridatul ahwal, berbeda, berubah-ubahnya kondisi hati kita itu, yang menyebabkan berbeda-bedanya, bermacam-macamnya, beragam-ragamnya amal-amal atau perbuatan-perbuatan yang keluar dari diri kita gitu. Nah, ahwal tersebut itu dikarenakan manusia berpikir dan merenungi tentang sifat-sifat Allah ini. Di antara sebab kenapa ahwal seorang hamba, perbuatan seorang hamba itu berbeda-beda, karena di antaranya sebabnya adalah karena melihat sifat-sifat Allah yang berbeda-beda. Ada sifat Allah yang sifatnya rahmani, kasih sayang. Allah Maha mengasihi, Allah Maha menyayangi, Allah Maha mengampuni, ya. Allah Maha pemaaf dan lain sebagainya, sehingga menjadikan seorang hamba selalu optimis, selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu sehingga dia tidak pernah tidak pernah putus asa untuk mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hamba tersebut mencerminkan perbuatan-perbuatannya itu dalam tubuh-tubuhnya ini. Kemudian yang kedua ada sifat qahri, ya, sifat Allah yang bersifat penghukuman. Seperti Allah syadidul iqab, sangat keras azabnya. Allah itu maha membalas, Allah itu maha jabbar, Allah maha aziz dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah sifat-sifat Allah yang terkadang masuk kepada seorang hamba sehingga menjadikan dia selalu takut kepada Allah. Ya, dia selalu menjaga diri dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah ahwal. Ini ahwal inilah yang ada di dalam hati, inilah yang mempengaruhi seorang hamba untuk berbuat perbuatan-perbuatan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, amal. Yang ketiga, amal adalah zaman dari amal. Apa itu? Yaitu perbuatan. Amal adalah perbuatan yang keluar dari seorang hamba. Dan amal tersebut itu tergantung kondisi dari hati seorang hamba. Ya, jadi pangkal dari perbuatan kita itu adalah hati. Ya, kenapa ada orang baik, kenapa ada orang buruk? Itu pangkalnya ada di dalam hati. Ya, sumbernya, komandonya itu adalah hati. Ya, mobil itu bisa berjalan ke selatan, ke utara, kemana? Itu ada komandonya, ada setirnya, ada yang menjalankannya, gitu. Nah, hati kita juga itu adalah komando setir dari tubuh kita. Ya, kalau hati kita baik, maka tubuh kita pun akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Namun kalau hati kita kotor, ya, di dalam Al-Quran dijelaskan hati itu ada yang fi qulubihim marad, ada yang hatinya mati, ada juga sakit, ada juga yang hatinya mati. Itulah hati-hati yang naudzubillah yang menjadikan pemiliknya akan berbuat maksiat dan berbuat dosa. Namun kalau hatinya salim, hati yang sehat, hati yang selamat, bersih, maka dia akan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi hati ini adalah sesuatu yang sangat penting, ya, bahkan sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang hamba adalah hatinya. Dan hati ini adalah pangkal dari perbuatan sebagaimana di dalam hadis Bukhari Muslim
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad kita, di dalam tubuh kita itu terdapat segumpal daging, ya, sekerat daging. Kalau daging tersebut baik, maka seluruh tubuh pun akan menjadi baik. Ya. Sebaliknya, kalau segumpal darah itu buruk, rusak atau bahkan mati, maka seluruh tubuh pun, anggota-anggota tubuh yang lain pun akan rusak. Ya. Apa itu? Ala wahyal qalb. Ya, ingatlah bahwa dia adalah hati. Artinya hati adalah komando. Ya, komando yang prajurit-prajuritnya adalah tubuh kita, anggota tubuh kita. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semuanya adalah prajurit. Sedangkan jenderalnya adalah hati kita. Yang mengatur itu semuanya adalah hati kita. Yang menggerakkan kita untuk beribadah ya adalah hati kita. Yang menggerakkan kita untuk bermaksiat adalah hati kita. Maka di sini penting sekali kita menjaga hati kita, membersihkan hati kita setiap hari ya dengan membaca Al-Qur'an, dengan berzikir ya, dengan membaca kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu gitu, dengan menambah ilmu dan lain sebagainya. Itu semuanya bisa membersihkan hati kita dan bisa memupuk ya hati kita sehingga tumbuh subur. Tapi kalau tidak pernah dibacakan Al-Qur'an, tidak pernah kita membaca Al-Qur'an, tidak pernah kita berzikir atau jarang kita berzikir ya, atau kita tidak belajar agama ya, membaca kisah-kisah ulama terdahulu, para sahabat terdahulu, ya maka hati itu akan mati, akan sakit, kemudian akan mati. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hati ini juga menjadi pusat penglihatan Allah Subhanahu wa taala, objek penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisik dan harta kalian. Ya, Allah nggak peduli dengan fisik kalian, apakah kalian itu wanita atau pria tertampan ya, tercantik sedunia atau terkaya sedunia, Allah tidak peduli ya. Allah tidak melihat itu semuanya. Ya. Yang Allah lihat apa? Walakin yang zuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian ya. Dan hati kita itu tercerminkan pada amal-amal kita gitu ya. Hati yang bersih maka akan menggerakkan pemiliknya untuk berbuat baik. Sebaliknya hati yang kotor akan menggerakkan pemiliknya untuk berbuat perbuatan-perbuatan yang kotor. Ya, lisannya mudah untuk mengucapkan kalimat yang kotor, matanya mudah untuk digunakan melihat yang kotor dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah ini jadi penguat dari hikmah yang tadi kita jelaskan bahwa berbeda-bedanya amal perbuatan seorang hamba karena berbeda-bedanya kondisi hati seorang hamba. Ya, dan seorang hamba itu hatinya bisa dirubah. Ya, yang asalnya hatinya keras, hatinya mati, hatinya kotor, itu bisa dibersihkan, itu bisa dilunakkan, bisa dihidupkan lagi, yaitu dengan agama gitu ya. Allah Subhanahu wa taala sudah meninggalkan dua perkara, atau Rasulullah sudah meninggalkan dua perkara, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau kita membacanya, mempelajarinya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, insya Allah kita akan selamat, insya Allah akan menjadikan hati kita sehat dan menjadikan kita
melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkadang kita melihat ada orang-orang yang melakukan perbuatan yang menyisihi syariat, ya, yang menyisihi syariat. Nah, hikmah ini juga mengajarkan kita untuk berhusnudzon kepada orang lain. Ya, kenapa? Karena terkadang kondisi hati yang berbeda sehingga orang niatnya pun berbeda-beda. Ya, selagi niat itu masih baik, masih dalam lingkupan yang baik, maka jangan kemudian kita suudzon kepada orang tersebut, ya. Karena perbuatan suudzon ini perbuatan yang sangat dibenci, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, ya. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Tidak perlu kemudian kita suka menerka-nerka atau prasangka-prasangka kepada orang lain, apalagi prasangka yang buruk, ya. Karena itu adalah salah satu pintu syaitan agar kita kemudian bersuudzon kepada orang lain. Apalagi bertajasus, wala tajassasu. Ya, janganlah kemudian mencari-cari kesalahan orang lain gitu. Wala yaghtab ba'dukum ba'du, apalagi ini sudah menghibah, ya, membicarakan kekurangan, ya, atau aib cacat orang lain. Yang seandainya kalau orang tersebut mendengar, pasti dia akan marah gitu. Dan perbuatan ini termasuk dosa besar, karena di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang menghibahi saudaranya seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kamu suka seandainya kalian memakan bangkai saudara kalian yang sudah mati? Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, penerima taubat, dan Rahim, Maha Penyayang. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi memerintahkan kita untuk berhusnudzon kepada siapapun, terutama kepada Allah. Kepada Allah pun kita harus husnudzon, ya, dan juga kepada sesama makhluk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallah yaqul," dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu artinya apa? Hadis yang diucapkan oleh Allah, ya, disandarkan kepada Allah, ya. Tetapi bukan Al-Qur'an. Itu namanya hadis qudsi. Allah berfirman, yaqul ana inda dhanni abdi bi. Ya, sesungguhnya Allah berkata, aku sesuai prasangka hambaku padaku. Ya, wa ana ma'ahu idza da'ani, ya. Jika prasangka itu baik, maka kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila prasangka itu buruk, maka keburukan baginya, gitu. Jadi segala apapun yang menimpa kepada kita, maka husnudzonlah kepada Allah. Ya, kita ditimpa musibah, maka husnudzonlah kepada Allah. Ya, mungkin ini Allah ingin menaikkan derajat kita. Mungkin Allah ingin menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang mulia, gitu. Nah itu. Nah itulah kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita berprasangka, wah Allah mungkin marah kepada saya, oh mungkin Allah itu benci kepada saya. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah kisah, nah ini yang akan mengajarkan kepada kita tentang husnudzon kepada sesama makhluk. Ada kisah ulama besar yaitu Al-Imam Dawud At-Ta'i yang wafat pada tahun 165 Hijriah. Ya, beliau bernama Abu Sulaiman Dawud bin Nusair At-Ta'i, berasal dari Kufah. Ya, sekarang itu negara Irak. Beliau adalah salah satu murid dari Imam Abu Hanifah.
ya. Salah satu murid dari Imam Abu Hanifah. Bentar. Nah, beliau dahulu adalah termasuk orang pendosa, ya, orang yang ahli maksiat. Namun suatu ketika beliau bertobat. Bertobat, kisah pertobatannya itu suatu ketika beliau melewati sebuah kuburan. Ketika melewati sebuah kuburan, mendengar ada seorang wanita, ya, yang sedang menyenandungkan syair, ya. Mukimun ila an yab'asallahu khalqahu liqa'uka la yurja wa anta qaribu tazidu bala fi kulli yaumin wa lailatin wa tusal lika beli wa anta habibu. Mukimun ila an yab'asallahu khalqah. Semua yang ada di muka bumi ini itu adalah mukim, orang yang berpenduduk atau orang yang menetap. Ya, kita semuanya itu mukim di bumi ini. Sampai apa? Ila an yab'asallahu khalqah. Sampai nanti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seluruh makhluknya, ya. Kita akan dimatikan semuanya oleh Allah, kemudian akan dibangkitkan lagi, ya. Kemudian apa? Bertemu dengan Allah. Liqa'uka la yurja, dan pertemuan denganmu itu adalah banyak orang yang tidak mengharapkan karena takut, ya. Nah, karena takut dengan amal perbuatannya yang buruk. Wa anta qaribu, padahal engkau ya Allah begitu dekat, ya. Kematian begitu dekat. Hari kebangkitan begitu dekat. Tazidu bala, kau berikan tambahan cobaan siang dan malam fi kulli lailatin wa kulli yaumin wa lailatin, ya, musibah, bala, dan teruslah, ya. Engkau berikan cobaan, ujian, baik itu berupa penyakit, berupa kemiskinan dan lain sebagainya. Waktu salika matu beli, dan satu waktu itu juga engkau terus memberikan hiburan. Orang yang sedang ditimpa sakit, engkau hibur. Orang yang ditimpa kemiskinan, engkau pun hibur. Wa anta habibu, dan engkau adalah seorang kekasih. Gitu. Nah, mendengar syair itu disenandungkan oleh wanita tadi yang ada di kuburan, langsung hatinya tersentuh. Ya, syair tersebut langsung masuk ke dalam hatinya Al-Imam Dawud At-Ta'i. Sehingga setelah itu, ya, beliau berubah 180 derajat, meninggalkan semua dunia. Semua kemewahan-kemewahannya, hiburan-hiburan dunia itu ditinggalkan semuanya. Bahkan beliau hidup itu dalam kondisi yang sangat sederhana, makan secukupnya saja. Bahkan beliau itu sampai ketika malam tidak bisa tidur, ya, karena memikirkan dosa-dosanya terus. Bermalam-malam tidak bisa tidur, gitu. Nah, kita kalau melihat kisah beliau itu ngapain sih tidak, kalau belum tahu ceritanya, belum tahu kisahnya, melihat orang yang tidak tidur malam-malam, mungkin kita akan suudzon. Nah, ini apa sih kok sukanya begadang? Kata Bung Roma kan nggak boleh begadang, ya, kecuali apa? Tiada, kalau ada perlunya. Ini nggak ada perlunya, ngapain begadang gitu, ya. Nah, tetapi kalau kita tahu latar belakangnya kenapa dia tidak tidur malam-malam, oh ternyata beliau karena sedang meratapi dosa-dosanya dahulu. Karena dahulu terlalu jauh dari Allah, kemudian tersentuh hatinya oleh syair tadi sehingga 180% berbalik, ya, berbalik arah, yang asalnya penuh dengan kemewahan-kemewahan, maksiatan-kemaksiatan. Beliau tinggalkan itu semuanya, dan malam-malamnya yang biasanya beliau gunakan untuk hiburan-hiburan dirubah semuanya hanya untuk apa? Meratapi kesalahan-kesalahannya, menangis, ya, tidak bisa tidur di malam hari. Nah, ini. Jadi kalau kita melihat ada orang malam hari tidak tidur, jangan kemudian kita suudzon, wah itu dasar orang yang lelaki malam atau wanita malam.
Ya, itu tidak bisa kita langsung justice seperti itu gitu. Nah, atau kalau kita semua di jalan lihat ada orang yang berpakaian seksi ya, atau laki-laki yang berbaju seperti dia itu adalah seorang apa namanya germo atau apa, itu pun kita tidak perlu bersuudzon. Walaupun memang benar seperti itu, maka tidak perlu kita bersuudzon. Cukup kita mendoakan di dalam hati semoga dia mendapatkan hidayah kalau memang dia dalam kemaksiatan gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian juga ada kisahnya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini seperti yang pernah kita bahas, suatu ketika pernah berhaji. Ketika beliau sedang wukuf di Arafah, beliau bukannya berdoa, beliau bukannya meminta kepada Allah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dengan doa-doa yang maksur. Ya, padahal ketika itu banyak orang-orang yang berdoa meminta ya karena mustajab pada waktu itu. Malah Fudail bin Iyad malah diam saja, ya, diam saja dan menangis, tidak meminta apa-apa. Nah, kalau secara pandangan syariat mungkin kita akan menyalahkan Fudail. Kamu gimana sih? Kamu kan sedang di padang Arafah, bukannya kamu meminta, berdoa, oh, kamu nggak sesuai sunnah tuh, kamu nggak sesuai ajaran Nabi. Nah, jangan kemudian kita katakan seperti itu. Kenapa? Kita harus tahu dulu apa penyebabnya, ya. Karena perbuatan yang keluar dari seorang hamba harus apa? Dilihat dulu motivasinya apa. Oh, ternyata Fudail bin Iyad tidak bisa berdoa, tidak bisa meminta di padang Arafah karena terlalu malu kepada Allah. Ya, terlalu malu terhadap dosa-dosa yang dahulu beliau lakukan. Dahulu beliau kan apa? Tukang begal, ya, tukang perompak, tukang apa? Pembajak, ya, orang-orang yang sedang di gurun pasir mau berdagang ataupun pulang dari perdagangan, wah, dibegal semua hartanya, bahkan dibunuh dan lain sebagainya. Oh, dosa-dosa yang besar itulah yang menjadikan kemudian Fudail bin Iyad tidak mampu untuk berdoa, malu kepada Allah meminta. Kenapa? Karena terlalu banyak dosanya sehingga beliau hanya apa? Hanya menangis dan mengangis saja gitu. Nah, ini. Kemudian juga ada kisah dari Sari As-Saqati, imam besar ya, yang dahulu juga seorang ahli maksiat. Sari As-Saqati ini adalah maaf, bukan ahli maksiat ya. Beliau itu bernama Abil Hasan Sari ibni Al-Mughallis As-Saqati, ulama besar ya. Beliau bukan ahli maksiat, ulama, seorang ulama besar. Tapi pernah melakukan sebuah perbuatan yang menurut pandangan orang awam sebenarnya bukan dosa. Ya, tapi begitulah ya, ulama kalau sudah sangat tinggi sekali derajatnya seperti nabi ya. Sesuatu yang bukan dosa menurut orang awam menurut beliau adalah dosa, ya. Jadi suatu ketika apa? Suatu ketika terjadi kebakaran besar di kota Baghdad, ya, yang terjadi di pasar. Pasar terbakar dengan api yang sangat besar ya, sehingga toko-toko terbakar. Akhirnya padahal pada waktu itu Sari As-Saqati tidak ada di pasar. Beliau punya toko yang besar di pasar itu. Akhirnya murid-muridnya ini langsung mengabarkan kepada Sari As-Saqati, wahai guru, wahai tuan guru, pasar terbakar ya. Terus toko Anda, wahai guru, tidak terbakar. Seketika itu Sari As-Saqati mengucapkan alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Nah, ketika beliau mengucapkan alhamdulillah, setelah itu beliau baru sadar bahwa ucapan alhamdulillah itu beliau anggap sebuah dosa. Ya, loh kok bisa mengucapkan alhamdulillah, kan baik. Ya, alhamdulillah tamlaul mizan ya. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah itu bisa mengisi, memenuhi al-mizan yang begitu besar. Kok salah, kok berdosa? Karena apa? Karena beliau merasa egois. Beliau merasa bersenang-senang sedangkan orang lain dalam kondisi penderitaan ya. Orang lain sedang kebakaran, habis hartanya, barang dagangannya habis, kok malah dia bersenang-senang mengucapkan alhamdulillah. Sehingga setelah itu 30 tahun beliau itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala
gara-gara perbuatannya tadi mengucapkan alhamdulillah di saat orang-orang sedang susah gitu. Itu kisah As-Sari As-Saqati. Makanya kita melihat orang kok bisa ya beristighfar sampai 30 tahun. Bukannya berdoa itu banyak, tidak hanya istighfar. Kita lihat dulu apa latar belakangnya. Apa motivasinya? Oh, ternyata beliau pernah melakukan seperti itu. Al-Imam Al-Junaid juga mengatakan, beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat orang ya yang paling gemar beribadah daripada Sari As-Saqati. Sari As-Saqati. Usia 98 tahun tidak pernah terlihat tidur miring ya. Beliau kecuali saat sakit menjelang kematiannya saja. Ya, berarti beliau memang malam-malam itu ya selalu digunakan untuk ibadah gitu. Ya, tidak pernah beliau itu tidur kecuali ketiduran. Kalaupun tidur, beliau ketiduran. Kemudian sifat rahmani dan sifat qahri. Seorang hamba ini, seorang wali-wali Allah, sebagian wali-wali Allah ini tidak menghendaki kehidupan yang mewah, ya, tidak menghendaki kehidupannya megah, baik makanan, minuman, kendaraan. Ada sebagian wali yang seperti itu. Ya, dikasih mobil nggak mau, dikasih rumah nggak mau, dikasih fasilitas apa nggak mau. Kenapa? Karena lebih dominan sifat qahrinya Allah. Ya, sifat qahri itu artinya apa? Sifat maha menghukumnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Ya, ditakutkan sebab karena kemewahan itulah kemudian beliau akan dihisab, ya, akan diazab, akan disiksa oleh Allah sehingga takut, ya. Sehingga apa? Dia takut kalau hidup dalam kondisi kemewahan. Sebagian hamba ada yang sebagian hamba ada yang sebaliknya, ya, dia biasa-biasa saja hidup dalam kenikmatan. Para ulama pun ada, wali-wali Allah yang hidup ya seperti air mengalir, ada fasilitas ya alhamdulillah digunakan, ada mobil mewah digunakan, ada rumah mewah digunakan gitu. Tanpa meninggalkan kewajibannya dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang lebih dominan pada hatinya itu adalah sifat rahmaninya Allah. Ya, sehingga dia melihat nikmat-nikmat yang besar ini ya dia dia nikmati gitu. Kemudian dia syukuri ya. Kemudian dia gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Nah, ini adalah sebagian hamba yang lebih dominan sifat rahmaninya, maka dia bisa hidup dalam kondisi kemewahan seperti itu tanpa bersifat boros, tanpa kemudian menghambur-hamburkan, tanpa kemudian melalaikan pada kewajiban-kewajibannya ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita melihat ada ulama, ada kiai, ada ustadz, kemudian kok hidupnya kok pakai mobil, rumahnya besar, mewah. Jangan kemudian bersuudzon, wah ini harusnya kan seorang ustadz, seorang ulama itu kan zuhud, ya, tidak kenal dunia, tidak. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena sebagian ulama atau sebagian wali Allah ada yang apa? Lebih dominan pada hatinya adalah sifat rahmaninya Allah. Ya, ketika ada nikmat Allah apa? Dia syukuri, dia gunakan. Asalkan itu semuanya dia gunakan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah tanpa kemudian bermewah-mewahan, melakukan perbuatan pemborosan yang tidak perlu dan lain sebagainya. Ada sebagian wali Allah yang tidak mau menerima itu semuanya karena dominan di dalam hatinya rasa takut kepada Allah, tidak berani takut jangan-jangan nikmat-nikmat tersebut adalah menjadi istidraj bagi dia atau menjadi penyebab beratnya hisabnya nanti di akhirat gitu. Kondisi sosial bervariasi. Nah, tadi yang berkaitan dengan ibadah kita, amal kita. Nah, sekarang
hati yang berbeda-beda dari seorang hamba itu akan menyebabkan kondisi sosial di masyarakat yang bervariasi juga, ya. Kecenderungan hati seseorang inilah yang menjadikan profesi orang berbeda-beda. Ada yang ingin menjadi polisi, maka dia jadi polisi. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi guru dan lain sebagainya, ya. Nah, karena apa? Karena kondisi orang beda-beda, kecenderungan orang beda-beda gitu. Sehingga kita tidak boleh kemudian mencela salah satu profesi dari profesi-profesi yang ada. Kamu kenapa jadi petani? Oh, petani kan jelek dan lain sebagainya. Nggak boleh, ya, karena setiap orang punya kecenderungan masing-masing gitu, ya. Nah, coba bayangin kalau semuanya jadi dokter, semuanya jadi dokter, nggak ada yang mau jadi pedagang, nggak ada yang mau jadi polisi, nggak ada yang mau jadi guru. Nah, itu berantakan. Makanya hikmah Allah menciptakan hati orang berbeda-beda, kecenderungan orang berbeda-beda agar saling melengkapi. Itu ada yang bertugas sebagai dokter, ada yang bertugas sebagai perawat, ada sebagai polisi, ada sebagai security, ada sebagai pedagang dan lain sebagainya ini. Kemudian apa rahasianya? Nah ini karena untuk saling melengkapi antar makhluk, saling membantu, ya. Dan ada titik persamaan di antara makhluk itu semuanya. Walaupun berbeda-beda dalam profesinya, dalam pekerjaannya, dalam tugasnya, tetapi mereka satu persamaan, yaitu mereka tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Bagus menjadi dokter, asalkan dokter yang takwa kepada Allah. Bagus menjadi petani, asalkan petani yang takwa kepada Allah. Bagus menjadi presiden, asalkan presiden yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagus menjadi ustadz, asalkan ustadz yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing dari profesi ini bisa menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, asalkan dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jihad kita sebagai seorang dokter adalah pada bidang kedokteran. Jihad kita sebagai seorang pedagang adalah dalam dunia perdagangan. Jihad kita sebagai seorang ulama, seorang ustadz adalah dalam bidang agama. Jihad kita sebagai orang petani adalah dalam bidang pertanian. Jadi setiap dari profesi menjadikan kita itu harus menjadi orang yang berprestasi dalam profesinya masing-masing. Jangan kemudian kita, alah saya jadi petani, saya pengennya sih jadi pedagang aja, saya sih pengennya jadi dokter aja, akhirnya dia malas-malasan dalam bertani. Nah itu yang salah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan hikmah yang ke-9 ini, yang berbunyi apa? Tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Jadi berbeda-bedanya perbuatan seorang hamba, ya, itu karena berbeda-bedanya kondisi warid, sesuatu yang datang kepada hati kita, ya. Ada yang ibadahnya dengan cara membaca Al-Qur'an karena dia lebih dominan suka kepada membaca Al-Qur'an. Ada yang ibadahnya suka sedekah, ada yang ibadahnya puasa. Ada yang ibadahnya adalah tolabul ilmi, silakan. Ya, semuanya adalah baik, semuanya adalah bagus. Kecuali kalau yang datang, yang warid itu adalah apa? Warid syaitoni. Warid syaitoni itu apa? Bisikan syaitan. Sehingga menjadikan orang tersebut itu malas-malasan beribadah dan bersemangat untuk bermaksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga bermanfaat. Sebelum kita buka sesi pertanyaan, mari kita Bapak Ibu jawab pertanyaan atau post-test yang ada di layar. Pertanyaan pertama, apa itu ahwal dan a'mal? Silakan yang mau menjawab. Bapak Ainur Rafiq ada? Silakan Pak Ainur Rafiq. Halo? Atau Ibu Endang, silakan. Ya, terima kasih Ustadz. Ya. Apa itu ahwal dan a'mal? Ya. Ahwal adalah jamaknya dari hal yang kondisi
yang menimpa hati baik berupa kebaikan atau keburukan. Sedangkan akmal, jamaknya dari amal, perbuatan yang keluar dari hamba tergantung dari hatinya. Hati kotor menurunkan maksiat dan dosa. Hati yang bersih melahirkan ibadah dan ketaatan. Iya, bagus, Mumtaz. Yang kedua, apa yang menjadikan Imam Fudail bin Iyad tidak berdoa saat wukuf di Arafah? Silakan Ibu Ana Satiana. Silakan Ibu Ana. Ada? Ibu Ana. Halo. Sepertinya tidak ada. Pak Triadi. Silakan. Ya Ustaz. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Fudail bin Iyad tidak berdoa pada saat wukuf karena dia teringat akan dosa-dosanya sehingga dia menangis terus, Ustaz. Iya, bagus. Tuntas. Yang ketiga, apa pelajaran dari hikmah ini? Apa yang bisa kita ambil dari hikmah ini? Silakan Ibu Ariane. Silakan Ibu Ariane. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Hikmahnya kondisi setiap orang berbeda-beda sehingga kita tidak bisa menjudge orang akan amalnya. Yang pentingnya untuk berhusnuzon dalam harian kita sehari-hari. Iya, bagus. Mumtaz. Baik, silakan yang mau bertanya, silakan ditulis atau langsung juga boleh. Yang pertama dari Ibu Nina ya. Afwan Ustaz izin bertanya, hati yang dijelaskan di sini dalam sisi fisiologis tubuh manusia, organ apa ya Ustaz? Apa hati, hepar atau jantung? Bukan hati yang fisik, Bu, tetapi hati yang bersifat non fisik di sini. Ya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya, kemudian dibersihkan hatinya, itu sebenarnya bukan karena fisiknya itu yang perlu dibersihkan, itu hanya sebagai simbol saja, simbol. Tetapi hati yang sebenarnya yang bisa digunakan untuk berpikir, bisa digunakan untuk membedakan antara yang hak dan batil, itu adalah yang non fisik, ya, bukan fisik, ya. Yang dimaksud di dalam ilmu tasawuf atau di dalam ilmu agama, qalbun di sini itu bukan apa? Bukan hati yang fisik, tapi yang non fisik, yang ruhani, seperti itu. Tuh, seperti sering di dalam Al-Qur'an menyebutkan penglihatan. Ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah mengunci kepada hati mereka, kepada penglihatan, pendengaran mereka. Yang dimaksud pendengaran, penglihatan bukan fisik, ya, karena faktanya ya orang-orang kafir itu matanya, fisiknya bisa melihat, ya, telinganya bisa mendengar, tetapi yang bermasalah adalah yang non fisiknya ini, bisa melihat tapi tidak bisa digunakan untuk menangkap kebenaran, membedakan kebenaran dan yang kebatilan, seperti itu. Jadi yang dimaksud adalah yang non fisik, begitu. Wallahu a'lam. Begitu Ibu Nina, kurang lebih. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Ada lagi, silakan. Baik, kalau tidak ada berarti kita sudahi sampai di sini. Cepat. Ada lagi? Silakan, Bapak Ibu.
Ibu Fatimah, bagaimana jika kondisi manusia yang terkadang sudah berniat tidak akan melakukan perbuatan yang buruk, tapi terkadang suka terulang kembali dan juga cara mengatasinya. Nah ini, memang seorang hamba itu ya, apa namanya, terkadang berulang-ulang melakukan dosa-dosa itu. Ya kalau kita berdosa, kita bertobat lagi, berdosa, bertobat lagi, terus seperti itu ya dia lakukan. Tapi jangan dengan niatan nanti kalau saya nggak apa-apa lah saya berdosa nanti juga bisa bertobat lagi. Ya, itu berarti sudah meremehkan Allah, ya, sudah meremehkan Allah. Nah, kecuali kalau memang ya dia tidak ada niat untuk mengulangi, tapi memang terjatuh dalam dosa itu lagi, maka ya udah terus bertobat dan terus bertobat. Karena Rasulullah pun setiap hari terus bertobat kepada Allah walaupun beliau tidak pernah berdosa tapi terus bertobat kepada Allah. Ya, karena mungkin terkadang Rasulullah menganggap sesuatu perbuatan padahal bukan dosa menurut kita, tapi menurut beliau adalah dosa gitu. Nah, seperti tadi Imam Syarri As-Saqati, beliau melihat ya mengucapkan alhamdulillah ketika orang-orang dalam kondisi apa namanya susah, menurut beliau adalah dosa, sehingga beliau selama 30 tahun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, jadi bagaimana agar kita tidak terulang lagi dosa itu? Ya kita perlu mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perlu kita menciptakan lingkungan yang islami. Ya, kita perlu seorang guru yang bisa membimbing kita, yang bisa mengontrol kita. Perlu lingkungan atau teman-teman yang baik sehingga kita terjauh dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu, gitu ya. Nah, maka perlu kita untuk membentengi diri kita dari perbuatan maksiat. Kalau kita ingin selalu terjaga dalam kondisi ketaatan, maka perbanyaklah amal-amal yang sunnah, amal-amal yang baik. Karena apa namanya, barang siapa yang mempersibuk diri dengan kebaikan, maka dia akan terhindar dari kebatilan. Gitu. Kalau kita menyibukkan dengan ibadah-ibadah, menyibukkan apa? Akhirnya nggak ada waktu untuk berbuat jelek. Ya, kalau kita menyibukkan untuk berbuat baik, maka tidak ada waktu untuk berbuat jelek. Tapi kalau kita biarkan diri kita nganggur, nggak ada perbuatan, akhirnya di situ nanti akan timbul apa namanya pemikiran atau timbul godaan dari setan untuk berbuat buruk. Makanya sibukkanlah dengan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Ibu Fatimah. Bisa difahami? Assalamualaikum Ustadz Anam. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz, ya. Izin bertanya lagi. Hati itu apakah bisa dikontrol atau diatur dengan makhluk lain, misalkan seperti orang yang kena sihir itu ya, kesurupan gitu, atau dibuat-buat oleh orang lain, itu berarti itu hatinya yang dirusak atau bagaimana Ustadz? Sihir sehingga ya. kadang-kadang kan tidak sadar terus melakukan perbuatan-perbuatan yang pokoknya yang nggak normal, nggak wajar gitu Ustadz. Terkontrol oleh ya, sihir itu menurut sebagian ulama itu memiliki efek, bahkan jumhur ulama. Sihir itu memiliki efek ketika Allah mengizinkan. Ya, ketika Allah mengizinkan, maka dia bisa mengefek kepada seorang hamba. Gitu. Nah, maka Rasulullah pun mengajarkan kepada kita untuk zikir pagi dan petang. Nah, itu. Kalau kita zikir pagi dan petang, maka kita akan terlindungi dari sihir itu. Nah, hati pun bisa terdampak oleh sihir itu kalau memang diizinkan oleh Allah. Ya, ketika penyihirnya itu melancarkan perbuatannya itu, kemudian objeknya, korbannya ini tidak memiliki benteng yang kuat, ya, tidak berzikir, maka mudah sekali untuk terkena sihir tersebut. Itu makanya sebisa mungkin kita setiap pagi
Baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, gitu ya. Dan kita berdoa ketika mau tidur, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat kursi kita baca. Ya, ini ijazah dari setan ini. Barang siapa yang membaca itu maka setan tidak bisa mendekati. Dulu kan pernah ada Abu Hurairah itu menangkap pencuri gandum. Ternyata setelah ditangkap dia mohon ampun untuk dilepaskan. Ya, akhirnya dilepaskan. Kemudian malam berikutnya mencuri lagi. Nah, minta dilepaskan lagi. Kemudian dikasih ijazah sama setan itu, jin itu. Ya, katanya kalau kamu sebelum tidur baca ayat kursi maka setan tidak akan bisa mendekati dia. Nah, kemudian ketika paginya sahabat Abu Hurairah tanya kepada Rasulullah menceritakan tentang itu. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa dia adalah dia adalah pembohong, tetapi dia adalah benar ketika itu. Ya, dia adalah setan yang suka berbohong, tapi ketika itu benar. Ya, kalau kita setiap mau tidur baca ayat kursi maka tidak akan bisa bagi setan untuk mempengaruhi kita. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau untuk yang praktek ruqyah itu memang betul membersihkan hati seseorang yang sudah dirasuki gitu, atau apa ya Ustadz? Ya, kalau ruqyah itu ruqyah yang syar'i memang bisa. Kan di dalam surah An-Nas kan ada Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Al-khannas itu yang suka bersembunyi. Kenapa? Karena sifat setan itu, sifat hati itu, ketika dia itu berzikir, ya, maka setan nggak bisa mendekat. Di setan itu sebenarnya sangat lemah sekali. Setiap kali kita berzikir, setan akan menjauh, bersembunyi. Makanya di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ketika seseorang azan, maka setan akan lari terbirit-birit, lari terkentut-kentut sejauh-jauhnya sampai tidak mendengar suara azan. Ketika azan itu selesai, setan itu akan datang lagi, gitu. Sebagaimana seorang hamba ketika hamba itu berzikir, ya, menyebut asma-asmanya Allah, beristighfar, subhanallah dan sebagainya, itu setan nggak akan mendekat. Makanya nggak ada orang yang berbuat maksiat sambil astagfirullah, astagfirullah, mencuri, astagfirullah, nggak mungkin. Nah, karena apa? Ketika itu setan menjauh gitu. Nah, maka ketika ruqyah kita kan diajarkan oleh Rasulullah bacaan-bacaan untuk terhindar dari godaan setan itu. Nah, itu dengan cara diantaranya dengan ruqyah tersebut, sehingga apa? Setan-setan itu atau jin-jin itu yang jahat itu bisa menyingkir, bisa pergi gitu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Gitu, Bu. Baik, cukup Ustadz ya. Ya. Jazakallah khair. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.